Zaman siapa enak hidup di zaman presiden siapa? Soeharto. Soeharto ya? Aman ya? Oke, thank you Pak. Zaman presiden saya itu aman hidup Yang presiden Pak Soeharto. Soeharto. Iya. Oh, serembe yang B namanya. Balik mainnya murah gitu perasaan Soeharto. Zaman Soeharto ya? Iya. Presiden saya paling baik kita hidup. Oh, Soeharto doang paling baik hidup. Oke. Yang ngombe apa namanya Soeharto? Ya semua apa? Ekonomi serba murah, terus ekonomi bagus. Oke. Zaman presiden saya paling baik hidup. Zaman ini wah Jokowi ini. Jokowi ya. Baik ya. Baik, bagus. Bagus Jokowi ya. Oke Pak. Pak, zaman presiden siapa hidup paling enak? Apa Soeharto Mas? Soeharto ya? Oke. Zaman presiden siapa kita hidup enak? Pak Harto. Pak Harto ya. Kenapa Pak? Murah semua apa Murah sama Bapak ya. Oke, makasih Pak ya. Bu, mau nanya Bu, zaman presiden siapa Ibu rasakan hidup tuh enak? Ya Jokowi. Jokowi ya? Siapa? Soeharto. Ibu siapa? Oh gitu. Kalau Ibu Jokowi ya? Bu, zaman presiden saya paling baik hidup. Selaku presiden wah itu diperluan semua. Makasih Bu. Zaman presiden siapa hidup paling enak? Soeharto. Soeharto Ya, kenapa? semua serba murah. Kalau menurut saya Jokowi. Jokowi ya? Iya. Dulu baju saya robek, sekarang enggak. Kalau saya Soeharto, kedua SBY. Zaman presiden siapa hidup paling enak? Soeharto kenapa Pak? Ya, semua makmur. Semua makmur ya? Ya. Oke. Enakan zaman Gus Dur itu, Gus Dur ya? Ya. Kenapa Pak Gus Dur? karena dia terbuka. Kenapa Pak? Soeharto. Kenapa Soeharto Pak? Aman. Aman? Harga tidak naik. Harga Ya. tidak naik. Oke. Ya. Zaman presiden siapa hidup itu paling enak? Zamannya Iya. Soeharto aja. Soeharto. Pak Ketuan. Hidup enak tuh di zamannya siapa Pak? Presiden siapa? Pak Jokowi. Jokowi ya? Ya. Oke, luar biasa. Makasih Pak. Ya. Hidup enak tuh di zaman presiden siapa Bu? Pak Harto. Pak Harto Bu ya? Iya. Oh gitu. Kenapa alasannya Bu? Iya, semua serba murah. Bu mau nanya dong. Hidup enak tuh di zaman presiden siapa ya? Nah, nggak tahu saya belum pernah hidup enak. Semuanya beginilah. Nggak tahu dah. Makasih Bu. Di zaman sekarang sudah Jokowi. ya, Kalau Bapak? Sama dah. Zaman sekarang? Ya. Oke. Zaman presiden sekarang? ya, Jokowi berarti ya? iya sudah Jokowi. Makasih Pak. Karena dia kita dapat BLT dulu nggak ada dulu. Kangen zaman Pak Harto, di mana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya, seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto. Tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan. Kangen Eyang Harto, zaman di mana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa ekspor. Kita bisa hidup tenang, gak mikirin habis beras. Negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah. Zaman Pak Harto, pendidikan di bawah negara, kualifikasi ada di tangan negara, sehingga yang maju sekolah-sekolah negeri. Kita masih ingat, asal nama SMA 1 adalah sekolah terbaik. Lalu ada sekolah-sekolah terbaik negeri di segala penjuru, si kaya dan si miskin bersekolah di tempat yang sama. Zaman Pak Harto, anak tukang becak kuliah sudah biasa. Zaman sekarang, anak tukang becak bisa lulus dokter dianggap mukjizat dirayakan besar-besaran. Setiap pendidikan dirampas hanya untuk orang kaya. Zaman Pak Harto, puskesmas di mana-mana. Sistem pengobatan teratur, posyandu dijadikan gerbang besar kesehatan publik. Ibu-ibu PKK dijadikan volunteer atas kinerja negara di bidang kesehatan. Tapi di zaman sekarang, para dokter dan suster diajarkan bagaimana cara berbisnis. Di zaman sekarang inilah tragedi kesehatan berlangsung. Bayi mati ditolak di rumah sakit, anak remaja mati ditolak rumah sakit. Padahal rumah sakit menjamur di mana-mana. Zaman Pak Harto, penyedia pendidikan, kesehatan dan papan menjadi tugas layanan negara. Di zaman demokrasi liberal, pendidikan, kesehatan dan papan menjadi alat kapitalis dalam menguras kerja rakyat. Tak ada pertanggungjawaban negara sama sekali atas ruang publik. Zaman Pak Harto, nggak ada ceritanya ulama dibubarin pengajiannya. Pak Harto selalu dekat dan santun dengan ulama. Waktu saya jadi Mensesnek juga saya datang ke rumah Pak Harto gitu, ngobrol dengan beliau. Ya kadang-kadang beliau cuma sendiri di kursi goyang begitu. Di rumahnya nggak ada orang, cuman ajudannya Pak Sweden di depan itu masuk ke dalam kan. Kadang-kadang saya ngobrol sama beliau itu ada perasaan kasihan saya gitu ya.
orang tua ini saya pikir ya 30 tahun menguasai republik ini, tiba-tiba di rumahnya sendirian duduk di kursi goyang gitu. Apalagi satu hari ketika Pak Sweden nelpon saya, karena Pak Harto, I feel so menghadap, ya saya datang lah kan. Dia bilang, Rils begini, saya kan tidak sakit-sakit, bilang saya belum dikasih loh rumah sama Seknek. Pak, rumah saya bilang gitu ya. Ya bukan, saya perlu rumah untuk bikin rumah sakit jantung untuk melaksanakan apa namanya, ya, maunya Ibu Tin gitu, wasiatnya Ibu Tin. Iya Pak, itu cuma harganya 74 miliar saya bilang. Jadi ini kan cuma 20 miliar nih. Loh, Megawati itu dikasih rumah di situ, tentu umat juga. Dia tahu juga ya. Ya, saya bilang itu harganya 25 miliar saya bilang. Terus Bu Meganya apa ngembaliin 5 miliar. Kalau Pak Harto mau itu yang nanti nombokin nih Mbak Tutut, saya bilang. Terus kok saya yang nombokin? Oh, ada Mbak Tutut. Itu di situ. Jadi ya akhirnya bolak-balik lagi, saya lapor lagi ke Pak SBY kan. Nah, sampai satu hari Pak Harto panggil lagi, bilang, sudah Ren, kalau gitu kasih aja uang yang 20 miliar. Ya, ini rumah sudah bocor, memang betul, waktu itu sudah datang hujan, banyak air. Rumahnya Cendana bro. Cendana, rumah kan sederhana itu rumah. Ya, kelihatan yang bagus yang depan tuh yang ada harimau itu aja yang bagus. Akhirnya ya, saya lapor ke Pak SBY dan waktu itu saya minta duitnya sama Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dikeluarkan cek apa, dikasihkan ke Pak Harto 20 miliar. Itu yang berapa bulan sebelum Pak Harto meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastan Sebo. Itu tadi pandangan masyarakat kita ya, atau orang tua kita. Jadi usia-usia orang tua kita kalau ditanya enakan zaman mana nih ya, pasti saya yakin kebanyakan akan menjawab Pak Harto ya. Alasan yang paling mendasar atau alasan yang paling utama adalah karena harga-harga barang pokok di zaman Pak Harto itu murah. Kalau saya sendiri, saya tidak mengalami bagaimana situasi di zaman Pak Harto ya, karena di zaman Pak Harto itu saya masih kecil ya, jadi tidak begitu terekam dalam memori saya ya, karena saya masih kecil, tidak bisa merasakan atau melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa zaman Pak Harto ya. Walaupun saya tidak mengalami atau melihat langsung bagaimana peristiwa atau situasi di zaman Pak Harto, tetapi terlepas dari baik buruknya, satu hal yang saya perlu syukuri adalah dari Sabang sampai Merauke di zaman Pak Harto itu utuh ya. Setiap pemimpin pasti ada masanya, ada kesulitan, ada tantangan di setiap masanya ya. Dan dari Presiden Soekarno lalu kemudian presiden-presiden yang berikutnya, kita selalu bersyukur, berterima kasih karena mereka bisa menghantar bangsa dan negara kita mampu berdiri hingga dengan saat ini. Saya yakin sehitam-hitamnya seseorang, seburuk-buruknya seseorang, pasti ada titik putihnya, ada nilai kebaikan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga Pak Harto bahagia dalam kerajaan surga. Amin.